Puji Tuhan. Oke, saya percaya kita sudah gak sabar lagi untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh kita kasih sorak-sorai bagi Allah kita. Yeay, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita meninggikan Allah kita yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari kita katakan sama-sama. Katakan mari kita bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat Tuhan. Katakan lagi bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Kita katakan lagi. Mari semua. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Amin. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Hey. Nyatakan kemuliaan, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran, Sampai apa? sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala. Kita serukan lagi. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Sebab Yesus. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan lagi bukan bangkit. Bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran, Sampai apa? sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
Kita buat gimana? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Kata-kata lagi, mari bangkit, serukan nama Yesus. Oh, Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa. Ini menjadi iman kita. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Amin Tuhan. Nama Yesus kota benteng, sebab hanya namamu. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Mari kita nyatakan, kita bangkit bersama-sama. Bangkit, serukan nama. Serukan yuk bersama-sama. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa. Kita buat gimana? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hey, nama Yesus, namamu, mana yang kuat. Nama Yesus kota benteng. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Boleh tangannya di atas ya, tepuk tangan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan Semua musuh. nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng ya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng. Amin Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan nama, katakan nama Yesus. Katakan lagi nama Yesus. Nama, sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih sorak lebih lagi bagi Allah kita. Yes. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Namamu Tuhan di atas segalanya Tuhan. Layaklah setiap lutut kan bertelut menyembah Engkau. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Layaklah setiap yang bernapas memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan Tuhan. Tidak ada yang layak selain Engkau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Allah kita. Sebab tiada nama yang lain yang layak untuk disembah
selain Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji keagungan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Yang terindah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya aku, tinggikan hanya nama-Mu Tuhan. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus
ketulusan hati kami menyembah Engkau. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami menyembah, Kami memuji. Ya Allahku, ku tinggikan Amin. namamu selalu. Semua lidah yang mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Ralabaya Sikiri Labaya tinggikan namamu selalu. Yes. Ya Dan lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Tuhan, namamu selalu. amin. Semua Biarlah semua lidah kan mengaku bahwa Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu. Amin, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, hanya Kau. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau baik Tuhan. Baik, kau baik, Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang memilih kami, memanggil kami. Terima kasih.
dengan semua lidah. Di kerinduan kita sampaikan bagi Allah. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, amin, Tuhan Rajaku. Amin. Ini doa kami. Bapa, curahkan roh-Mu atas hidup kami. Saya berdoa satu orang pun jangan yang kelewatkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada berjalan bersama Engkau, menyatakan nama-Mu. Sehingga anak-anak muda datang kepada Engkau, anak-anak remaja datang pada Engkau. Ini kami Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara. Untuk itu urapi saya, tolong saya Roh Kudus untuk menyampaikan perkataan-Mu bagi kami semua. Engkau juga menguduskan kami semua, kalau kami ada kesalahan ampuni kami, supaya kami boleh Bapa mendengar kebenaran firman-Mu dengan hati yang tulus dan kudus. Terima kasih, kami siap, berbicaralah bagi kami suatu semua Tuhanku, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom anak muda Tuhan. Puji Tuhan, saya lihat sangat semangat kita hari ini. Kita mau belajar, ya. Tuhan hari ini, mari kita mendengar firman Tuhan, kita merindukan, kita boleh ada di dalam kasih Tuhan. Kita tidak hanya mempercayai kepada Yesus dan memiliki Yesus, tapi kita boleh juga merindukan Yesus yang kita miliki itu, banyak orang juga memilikinya. Amin. Banyak orang juga dari situ. Kita belajar yuk dari Yeremia, ya. Kita lihat Yeremia 1. Ayatnya yang ayat keempat, ayat 4. Dari ayat 4 kita baca ya. Ibu aja yang baca, agak panjang ini ayatnya. Dari Yeremia 1 dimulai ayat 4. Ini Yeremia ya, ayat 4 bilang, firman Tuhan datang kepadaku. Ini perkataan Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 4, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, apakah yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, yang dekat segala Yehuda. Sampai di sini aja. Kita lihat di sini, ini Yeremia menyampaikannya. Ayat 4 tadi.
bahwa Tuhan datang berbicara kepada Yeremia. Tuhan datang berbicara kepada Yeremia. Dan di ayat 5-nya itu, apa perkataan Tuhan kepada Yeremia? Yang ayat 5-nya. Dibilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita lihat di sini. Orang tua ada, dan dia belum ada dalam rahim mamanya, Yeremia. Tapi Tuhan sudah punya sesuatu rencana atas Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum terbentuk. Betul itu. Lalu Yeremia ada dalam kandungan mamanya. Allah sudah mengenal. Allah sudah menyertainya. Dijagainya. Aku menguduskan engkau. Lihat ini, masih di dalam kandungan. Bahkan Allah mengatakan, aku menguduskan engkau. Bahkan, bukan hanya aku mengenal engkau, aku menguduskan engkau, tapi apa? Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di sini kita belajar betapa Tuhan Allah kita itu sudah ada hadir melihat kita, dan di sini sebagai contoh Yeremia. Yeremia bukan sekedar ada dalam kandungan mamahnya, tapi Allah mengenal, melihat. Dari situ kita lihat tentang Allah atas diri seseorang. Makanya di Mazmur 139 ada dikatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Waktu dalam kandungan, Daud pun seperti itu. Dia dibentuk di dalam kandungan mamahnya itu di Mazmur 139. Mau kita buka ayatnya? Yuk, supaya pada ini ya. Nanti kita kembali lagi ke Yeremia 1 ini ya. Kita lihat dari ayat 13. Ini perkataan Daud, tadi Yeremia. Ini Daud, ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Kita lihat di sini. Daud ngomong, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dibentuk. Karena tangan Allah yang bekerja, yang menjagai, dia mengenal. Nah seperti Yeremia tadi, udah dikenal, dikuduskan. Karena perkara ini yang luar biasa dialami oleh Daud setelah Daud ada bersama dengan Allah. Daud mengalami banyak masalah dalam perjalanan hidupnya, tapi pernyataan Allah luar biasa. Ya, semenjak dalam kandungan Allah sudah menyertai dia. Dan di sini Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud bersyukur, kejadianku dahsyat dan ajaib. Sejak dalam kandungan, Allah sudah jagai, dibentuk, ditenun. Waktu Daud ada juga, penyertaan Allah luar biasa. Mereka katakan, ajaib yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada keadaan yang dialami Daud. Dan 15 ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam bagian bumi. Semua Allah lakukan. Makanya waktu Daud dalam perperangan juga berperang, ada penyertaan Tuhan. Dari sini kita belajar bagaimana Allah tentang kehidupan kita. Setiap engkau ada, bukan hanya ada. Engkau lahir bukan sekedar kemauan orang tuamu.
Bukan karena orang tua kita merindukan kita punya anak. Bahkan pernah ini nyata, tapi nggak usah ceritakan panjangnya. Ada karena mereka ini belum kenal Tuhan dengan dalam, pacaran, lalu hamil. Hamillah si wanita ini. Lalu dia hamil tapi belum dalam pernikahan. Seperti itu, belum dalam pernikahan. Lalu lahirlah si anak ini. Lahir, dia bertumbuh. Suatu saat dia dalam suatu ibadah. Pas hamba Tuhan lagi melayani, disuruhlah maju ke depan. Dan seseorang ini maju ke depan. Pada maju ke depan, hamba Tuhan ini berdoa. Waktu berdoa, hamba Tuhan ini, Pak Pendeta ini berdoa kepada seseorang ini. Seseorang ini mengalami kekecewaan, sakit hati dengan orang tua. Karena dia adalah bukan karena diinginkan oleh mama dan papanya. Tapi dia ada oleh karena hubungan mereka yang tidak baik. Karena belum waktunya mereka sudah melakukan seperti suami istri. Waktu dia tahu itu, si anak ini sangat kecewa. Seseorang ini sangat kecewa. Dia mengalami kekecewaan. Lalu apa yang terjadi? Pas hamba Tuhan ini berdoa untuk dia, saya kecewa, saya pahit hati untuk orang tua saya. Hamba Tuhan ini sudah dapat sesuatu tentang seseorang ini. Apa yang dialami hidupnya, hamba Tuhan ini sudah tahu. Lalu apa yang dikatakan hamba Tuhan ini kepada anak seorang ini? Mau tahu kamu? Dia bilang. Padahal dia tidak bercerita bahwa dia ada dalam kandungan di luar nikah. Tapi hamba Tuhan itu sudah dapat sesuatu yang luar biasa buat dia. Tuhan akan memakaimu. Disampaikanlah sesuatu, penyampaian dari Tuhan. Hamba Tuhan ini dapat sesuatu dari Tuhan, disampaikan kepada dia. Lalu apa? Tapi saya begini, lalu apa kata hamba Tuhan ini? Kenapa engkau waktu digugurkan tidak terbuang? Kenapa engkau waktu si ibunya ini hamil, waktu dia hamil berusaha untuk digugurkan, berusaha untuk dibuang, tapi janin ini tidak terbuang. Ini tidak diceritakan kepada hamba Tuhan ini, tapi hamba Tuhan ini bisa melihat itu. Dan disampaikannya apa? Kenapa engkau tidak terbuang? Karena tangan Tuhan menjaga engkau. Amin. Tangan Tuhan menjaga dia. Tangan Tuhan menjaga dia. Waktu hamba Tuhan menyampaikan itu, Allah punya sesuatu kerinduan bagi engkau. Allah ingin memakai engkau. Engkau ada, Tuhan juga bekerja buat engkau. Pas dia tahu, dia enggak cerita. Tapi hamba Tuhan ini, Allah sendiri yang berbicara kepada dia melalui hamba Tuhan ini. Sebelumnya dia mengalami sesuatu yang apa? Anak seseorang ini terluka, minder, rendah diri, merasa tak layak. Siapa saya? Tapi Tuhan, dia ada menjagai
membentuk dalam kandungan. Makanya Daud bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi setiap engkau juga kita di sini, kita bukan sekedar ada, lahir dan ada dalam kandungan mamah kita. Amin. Amin. Kita ada. Tangan Tuhan menjagai setiap engkau dalam rahim mamamu. Sekalipun engkau melihat orang tua kita seperti apa, mamah kita seperti apa, bapak kita seperti apa. Tapi tangan Tuhan yang membentuk, menjagai setiap kita dalam rahim mamah kita. Dan akhirnya kita ada. Dan akhirnya kita ada bukan sekedar lahir. Hai engkau mahasiswa, tujuanmu kuliah ke Samarinda. Engkau yang tadinya datang dari luar kota dan engkau kuliah di Samarinda. Tapi semenjak dalam kandungan Allah sudah menjaga engkau dan membentuk engkau. Allah sudah punya rencana kepada engkau. Dan engkau ditangkap oleh Tuhan. Engkau dipertemukan dengan seseorang, begitu juga yang pelajar-pelajar di sini. Allah tidak sekedar menjaga engkau dalam kandungan mamamu, dalam rahim mamamu, dibentuk, dijagai. Tapi Allah masuk kepada satu momen, pada satu saat, waktu, untuk Tuhan menghampiri engkau, menjamah engkau. Sehingga setiap engkau ada bersama dengan Tuhan. Akhirnya seseorang dia izinkan Tuhan melayanimu dan engkau terima Yesus. Engkau mengalami Yesus. Yesus yang menjaga engkau sejak dalam kandungan mamamu. Bukan lagi menjagai, tapi engkau ada bersama Yesus. Itu apa? Yesus ada di dalam dirimu, ada di dalam hatimu. Amin. Roh Allah ada di dalammu. Engkau bukan hanya terima Yesus, tapi roh Allah ada di dalammu. Sehingga setiap kemanapun engkau, Yesus bersamamu. Allah bersamamu, rohnya ada bersamamu. Adakah maksud Tuhan bagi kita? Ada. Kita bukan sekedar lahir ada dalam kandungan mamah kita dijagai. Bukan sekedar, ada maksud Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Itu yang dialami Daud sebagai contoh dalam yang Paulus juga. Banyak lagi hamba-hamba Tuhan lagi, nabi-nabi yang lain. Tapi ibu bagikan Daud, Paulus, Yeremia. Dan kita kembali lagi ke tadi, yang Yeremia tadi. Yeremia 1 tadi. Allah datang kepada Yeremia. Waktu Allah berbicara sampaikan kepada Yeremia. Bahkan apa ya? Allah katakan ayat 5 tadi. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan. Lihat ini. Belum keluar dari kandungan ini Yeremia, Allah bilang, aku sudah menetapkan engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lihat. Ini dikatakan kepada Yeremia masih muda. Sekitar usia 17 tahun ke 20 tahun, masih muda Yeremianya. Tapi Allah sudah menyampaikan, diwujudkan perkataan itu setelah dia sudah anak muda, anak remaja. Padahal sejak kandungan sudah dijagai, sama seperti kita-kita. Sejak dalam kandungan engkau sudah Allah jagai, sudah Allah siapkan. Akhirnya terlaksana. Kapan engkau pertama kali dilayani terima Yesus? Bukan sekedar terima Yesus, ada maksud Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Ada maksud Tuhan dalam setiap hidup kita. Setelah Yeremia mendengar perkataan Tuhan ini, Allah ini, apa dikatakan Yeremia? Kita lihat ayat 4, 6 tadi. Lihat kata Yeremia. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Untuk bangsa-bangsa lagi. Allah bilang kepada Yeremia,
Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Lihat, aku gak pandai berbicara. Aku ini masih muda. Dan bisa seseorang menjawab, kalau Yeremia bilang, aku tidak pandai berbicara. Aku masih muda. Bisa seseorang, aku gak bisa. Aku kan punya kekurangan. Aku kan ada punya masalah. Kalau aku nanti mau di komsel, di pemuritan, dipercayakan, bisa gak saya ya? Saya ini orangnya begini. Lalu seorang yang mengenal dia, iya ya, mana bisa dia, kamu kan orang iya ya. Apalagi saling berteman. Saling tahu karakter sifat masing-masing. Akhirnya menilai dengan apa yang dia lihat. Kamu kan begini, iya ya, saya mana bisa. Lalu ngomong sama pembimbingnya. Ngomong sama koordinator komselnya, saya gak bisa kak, saya gak bisa bang. Saya orangnya kayak gini. Kenapa? Karena dia ingin melakukan, tunggu dia baik, seperti yang dia lihat banyak orang apalagi di media sosial. Keadaan itu orang-orang yang melayani begini-gini, orang yang berbuat sesuatu begini. Sehingga jadi ada pertentangan. Ini lihat, kalau Yeremia apa? Aku tidak pandai berbicara. Bisa seseorang dan bisa gugup. Aduh, gimana ya ngomongnya ini? Gugup. Ini tidak pandai berbicara. Aduh, gimana ini ya? Kita punya teman. Kita udah bersyukur. Saya sudah punya Yesus. Teman saya ini udah punya Yesus belum ya? Aduh, gimana caranya saya supaya dia bisa bercerita tentang Yesus bagi dia. Aduh, aku kan gak pandai ngomong. Saya kan gak bisa ngomong, gimana ya? Saya japri aja deh. Pembimbing saya cerita. Ini ada seseorang ini punya masalah dan dia belum terima Yesus. Akhirnya dia apa yang membuat dia jadi tidak ingin berbicara, menyampaikan tentang Yesus? Saya tidak pintar ngomong, saya tidak bisa menyampaikan ke sana. Lalu menghubungi seseorang, lihat ini. Tapi kita lihat, waktu Yeremia bilang, aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Aku tidak pandai berbicara, aku masih SD. Aku tidak pandai berbicara, aku masih SMP. Saya tidak pandai berbicara. Apalagi kalau dia di dalam rumah salah sedikit sudah disalahkan. Sehingga rasa percaya diri tidak dimiliki lagi. Ada kesalahan, kamu memang bodoh, kamu gak bisa. Pulang dari sekolah nilainya tidak masuk seperti yang dipikirkan orang tua. Kuliah juga nilainya tidak seperti itu. Akhirnya dia merasa orang tua saya sudah mengatakan saya bodoh. Dia kuliah, dia pelajar. Sehingga waktu ada perkataan bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang besar. Seperti Yeremia untuk bangsa-bangsa. Ini kita mungkin bukan untuk bangsa-bangsa. Untuk temanmu, di kelasmu, di kampusmu. Temanmu di siapakah? Persahabatanmu. Tapi langsung terhalang, bisa gak saya ya? Langsung ada rekaman suara, kamu itu bodoh, kamu itu goblok dari apa? Mungkin teman, orang tua, saudara. Tapi kita lihat, bersyukur kita untuk Allah kita yang luar biasa. Kasih Allah kita itu luar biasa. Kita ada dalam rahim mamah kita. Bukan sekedar ada, kita lahir, kita ada sampai hari ini. Bukan sekedar itu. Tapi Allah luar biasa. Penyertaannya itu luar biasa. Makanya bilang Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Dan kau ada di sini dalam rumah rohani, ada maksud Tuhan bagi engkau. Dan kita
kita lihat setelah Yeremia bilang ayat 6, dia masih muda dan tidak pandai berbicara. Kita lihat ayat 7. Luar biasa Allah kita itu. Allah katakan apa? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Jangan katakan, aku ini masih muda, aku tidak pandai bicara, aku kayak gini. Jangan katakan. Jangan lihat kekuranganmu, jangan lihat apa keterbatasanmu, jangan lihat apa ketidakmampuanmu. Tapi lihat nih. Aku yang memilih kamu. Berarti apa? Kalau Allah yang sudah memilih dan mempercayai, berarti Allah akan apa? Mengajari, menyertai. Paham gak nih? Karena Allah yang memilih. Allah yang menetapkan. Berarti Allah gak tinggal diam. Kamu pergi ke sana ya, hanya disuruh pergi, tapi tidak disertai. Enggak, Allah enggak gitu. Makanya di sini luar biasa kasih Allah. Tetapi Tuhan bilang, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun, lihat nih. Tetapi kepada siapapun, lihat nih. Halo, masih muda. Tapi kepada siapapun, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Wow. Harus engkau sampaikan. Gimana ini? Kepada siapapun harus kusampaikan. Aduh, bagaimana ini nih? Secara manusia kita bisa begitu, betul gak? Ya, saya bisa gak ya? Oh bisa. Tapi kita lihat apa yang menjadi untuk kita akhirnya, ya saya mau Tuhan. Kita lihat ayatnya. 8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut katanya. Jangan apa? Jangan apa? Jangan takut. Sebab apa aku menyertai engkau? Allah ada bersama, aku ada bersamamu. Kalau aku yang nyuruh, aku akan menyertaimu. Saya ngebayangkan Yeremia mendengar, hatinya iya ya, dia mungkin gak berbicara, iya ya. Allah yang sudah memilih saya sejak masih muda ini, padahal saya gak pandai bicara, tapi Tuhan Allah memilih saya. Allah lihat hatinya. Dan saat ini juga, setiap engkau yang mendengar firman Tuhan hari ini, Allah melihat setiap hatimu. Allah melihat setiap hatimu. Dan Allah melihat hati Yeremia. Waktu Allah melihat hati Yeremia, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 9. Lihat. Lalu Tuhan Allah mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Wah, luar biasa. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutku, ke dalam mulutmu. Waduh. Akhirnya Yeremia, Tuhan berkati, Tuhan jamah. Dikatakan, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Lagi menyampaikan ini, saya teringat, saya sampaikan. Dan ini juga waktu ibadah pagadang saya bagikan. Waktu pertama kali saya terima Yesus, sudah tamat SMA. Saya protes sama Tuhan, saya nangis-nangis. Saya pukul-pukul lantai, saya berdiri, saya nangis. Tuhan,
Kenapa saya protes? Karena waktu pertama kali saya terima Yesus, saya bahagia sekali. Saya kaget. Hah, Yesusku kok ada di sini, di hati saya. Pulang dari komunitas itu, saya baru pertama hadir dalam satu komunitas, saya dilayani terima Yesus. Saya pulang, ada Yesus sini, saya mau kamar mandi, saya pegang ini. Kayak orang apa ya? Padahal saya di gereja orang tua, saya ikut kaum muda, saya di sekolah minggu juga dari anak-anak remaja. Tapi saat saya dilayani terima Yesus, seperti seseorang itu mendapatkan hadiah emas yang banyak sekali. Sepulang itu saya nyanyi, saya masuk kamar mandi, Yesusku ada di sini. Belum diajarin yang namanya saat pribadi, saat hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi secara otomatis, enggak ada karena saking senangnya, saya jadi bilang, Tuhan, saya mandi, nyanyi-nyanyi, sabunan, bahagia betul. Tapi suatu saat saya protes sama Tuhan. Mau tahu protesnya apa? Kenapa enggak semenjak SD? Saya pukul ini lantai, saya teriak, saya nangis-nangis. Kenapa enggak dari SD Tuhan? Kenapa enggak dari SMP? Kenapa enggak dari SMA? Tujuan saya kenapa? Kalau saya dari SD, saya akan cerita teman-teman saya. Supaya mereka juga menerima Engkau. Bukan hanya percaya pada Yesus, tapi mereka memiliki Engkau. Kenapa enggak dari SMP Tuhan, SMA Tuhan? Apalagi saya anak SMA pelajar di Jakarta. Saya SD di Jakarta. Pergaulan saya gimana teman-teman saya. Kenapa Tuhan? Tuhan melawat. Tuhan melawat ibu, Tuhan menjamah ibu. Dulu masih anak remaja. Apa yang disampaikan? Apa yang kamu alami, jalanin. Dari situlah kamu bisa berbagi nanti bagi mereka. Artinya apa? Dari kehidupan manusia lama saya terima Yesus menjadi manusia baru. Saya jadi bisa berbagi, melihat kehidupan orang-orang lama. Akhirnya saya jadi berdoa buat banyak pelajar-pelajar. Jadi sebelum saya ke Samarinda ini, saya adalah pelayanan pelajar, sekolah-sekolah. Saya rindu, bukan hanya saya memiliki Yesus, dan Allah menjamah saya. Menaruh perkataannya, lagi saat teduh Tuhan berbicara. Dan inilah saya sampaikan, latar belakang saya adalah seorang yang minder, rendah diri. Datang tamu aja ke rumah, saya akan pergi. Minder. Saya latar belakang minder, rendah diri. Saya akan berani kalau dengan gengs, teman-teman sekolah. Tapi di luar itu minder. Di keluarga minder. Apalagi kalau ke gereja orang tua. Saya akan di belakang mama saya supaya jangan dilihat orang-orang gereja orang tua. Saya akan gini. Di mana mama saya duduk, padahal di tempat orang tua saya gereja, orang tua di sebelah mana, anak mudanya sebelah mana. Tapi saya akan nempel di samping mama saya. Kenapa? Latar belakang minder. Kayaknya gak nyambung ya, gaya begini minder ya. Ada yang nyambung gak? Masa si ibu ini dulu minder, kayaknya gayanya gini ya. Minder. Ke gereja itu harus sepegang ini kebaya mama saya. Duduk di sampingnya, anak-anak muda di sebelah sana, tapi saya di samping mama saya. Minder. Datang tamu, sampai tamu bilang, itu anak tetangga ya, orang Jawa ya dibilang. Masa saya dibilang Jawa? Karena dilihat saya langsung menyudut sendiri duduk kalau datang tamu. Tapi Yesus ada itu. Dan inilah yang saya sampaikan. Saya ceritakan kepada banyak orang. Saya rindu Tuhan menaruh perkataannya. Setelah itu membaca firman Tuhan. Saya layani orang. Tidak ada ngajarin untuk saya melayani orang. Tapi saya mempraktekkan apa yang saya dapatkan. Nih. Kita juga di sini. Amin. Amin. Apa yang menjalani kita? Tuhan menyertaimu. Amin. Engkau sudah Tuhan jagai lahir. Sejak lahir dalam kandungan. Kita ada. Penyertaan Tuhan terus ada. Ayo bilang, Tuhan menyertaimu. Lihat wajahmu. Wajahnya lihat wajahnya. Itu. Lihat wajahnya dulu.
Tuhan? Bilang. Anak remaja bagi Tuhan, amin. Anak muda bagi Tuhan. Menyala. Haleluya. Bukan karena kuat gagah kepintaran kita, tapi kenapa? Ada Tuhan bersama kita. Amin. Lalu Allah menaruhkan perkataannya. Jadi jangan ada di kita melihat kekurangan kita, tapi kita lihat Tuhan yang sudah memilih kita, ya. Sejak dalam kandungan, tapi tergenapinya kapan kita terima Yesus. Kita lihat ayat 10 itu. Lihat, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan dan menentukan, untuk membangun dan menanam. Wah, luar biasa. Masih muda, udah disampaikan. Merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kalau ada kita lihat seseorang hidupnya tidak baik, lalu kita layanin dia, kita ajak, oh kok dia bisa begini ya? Tadinya dia hidup dalam dosa, kok jadi bisa minta ampun dia ya? Kita robohkan tiang dosa itu. Kita binasakan, kita runtuhkan. Lalu kita membangun atau suatu kebenaran, Tuhan mengasihimu. Kita rangkul dia. Padahal kita masih muda, masih remaja. Tapi apa yang kita miliki? Yaitu ada roh Tuhan Allah pada kita. Adakah gini? Saya bisa gak ya Tuhan seperti itu? Ada kayak gitu? Ibu sampaikan ini lagi mikir gitu? Siap? Akhirnya kita membangun kebenaran dalam hidup dia. Kita juga masih banyak kekurangan. Saya juga masih banyak kekurangan loh. Ya tapi kita belajar yuk. Nah kita lagi membangun sesuatu yang baru bagi dia. Apa yang kita tanam bagi dia? Yuk kita belajar yuk. Kamu udah ada ikut komsel enggak? Yuk kita komsel. Nah kita sedang menanam sesuatu. Kita ajak komsel. Bahkan rindukan. Pakai saya untuk memuridkan Tuhan. Pakai saya Tuhanku, saya rindu jadi pembimbing. Sama seperti ibu tadi, kenapa gak dari SMP, SD, SMP, saya Tuhan Yesusku. Saya memiliki engkau, terima Yesus. Saya rindu Tuhanku memuridkan. Saya rindu Tuhan. Pakai saya Tuhan. Mari kita rindukan itu. Untuk apa? Bisa menanam sesuatu yang baik bagi teman-teman. Kita sekarang lihat di 2 Korintus 5. Mari kita ada seperti di ayat 2 Korintus 5 ayat 15 ini. Sudah terima Yesus? Sudah? Udah ya? Mari kita seperti di ayat 15 ini, 2 Korintus 5:15 ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini kita rindukan ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Salah satu dari semua orang itu siapa? Ya kan? Betul gak? Salah satu kita ya. Kristus sudah mati bagi kamu. Bilang. Kristus sudah mati belum bagimu? Bilang. Tujuannya apa? Kristus mati bagimu. Tujuannya apa? Supaya kita hidup. Ini Paulus nih sekarang. Tadi Daud, Yeremia, sekarang Paulus. Supaya kita hidup tidak lagi untuk diri sendiri. Siapa dulu? Atau masih ada sampai sekarang hidup untuk sendiri? Kita komsel yuk. Malas. Ayo. Masih hidup untuk diri sendiri. Kamu udah doa belum? Aduh, tapi bangun tidur bisa langsung buka HP. Tapi berdoa gak bisa. Ayo, masih hidup untuk diri sendiri.
bangun tidur. Yang dicari apa ya? Si ini yang dicari. Seger langsung matanya, gak nguap lagi. Megang HP ini gak nguap lagi. Tapi coba, kau berdoa, lagi berdoa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Belum berdoa ada 2 menit. Di sini nggak ada. Haleluya. Tapi sejak Yesus mati dan kita di situ, apa? Kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Amin. Tuhan, aku mau berdoa karena Engkau. Amin. Aku mau berdoa bukan karena ditanya-tanya pembimbingku, bukan karena ditanya-tanya, tapi aku berdoa karena Engkau. Aku hidup untuk Dia. Amin. Tapi ngantuk. Akhirnya apa? Waktu berdoa, cuci muka dulu. Tetangga sebelah aja ngambil air. Kita ngambil air apa? Supaya segar. Tuhan Yesusku, terima kasih. Bersyukur Tuhan pagi hari ini. Ya. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Disitulah Allah akan menaruh perkataannya. Dan apalagi yang terjadi seperti ayat 16 ini. Dan inilah kita bagikan, akhirnya kita hidupi dan kita belajar di situ. Kita tidak lagi hidup diri sendiri. Lalu ayat 16. Paulus tadinya apa? Gampang menilai seseorang. Gampang ngomongin seseorang. Dia begini. Tapi semenjak ada Kristus dalam hidupnya, ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya. Melihat orang malah memberkati. Tadinya dia memang begini. Mari kita belajar, seperti apapun kekurangan seseorang, kita belajar jangan mudah menilai. Amin. Ayo bilang kanan kiri, jangan gampang menilai seorang. Ayo kita jangan menilai lagi. Menilai. Itu urusan Tuhan bilang. Dia ada kekurangan, kita pun ada kekurangan. Amin. Amin. Dia ada kekurangan, kita pun ada kekurangan, betul? Dan Paulus belajar di situ. Tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Karena kenapa? Kristus sudah mati bagi dia. Jadi nanti nih kita anak-anak muda Tuhan, halo, amin. Kita mulai bergerak. Sama seperti Yeremia. Engkau di bawah Tuhan, bangsa-bangsanya di mana? Di kampus-kampusmu, di sekolahmu, di dunia pekerjaanmu. Dan nanti Tuhan bawa akan semakin besar. Kenapa kita bisa ada di situ? Kita lihat ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita sudah ciptaan baru, ada Yesus dalam kita. Akhirnya ini yang kita mampukan. Yesusku, Engkau bersama saya. Saya mau menjadi terang. Saya mau bangkit menjadi berkat Tuhan. Akhirnya kita dipakai Tuhan. Seperti ayat 18 lagi. Dan semuanya itu dari Allah dengan perantaraan Kristus. Karena Yesus Kristus ada pada kita. Ya, ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus. Jadi lewat Yesus. Telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Akhirnya kita apa? Kita jadi bisa berdamai. Amin. Berdamai dengan diri kita. Saya kan masih muda, saya tidak pintar bicara gini. Akhirnya berdamai. Oh, ada Yesus ya. Saya punya Yesus. Tapi orang tua saya bilang saya begini-gini. Tapi karena Yesus, orang tua saya juga ada kekurangan. Tapi saya mau pegang bukan perkataan orang tua saya, tapi perkataan Allahku. Ada Yesus dalam diri saya. Akhirnya kita jadi pembawa damai. Anak remaja, anak-anak pelajar, anak-anak mahasiswa berdamai. Akhirnya kita ada di ayat 20.
Jadi kita ini adalah apa? Utusan-utusan. Coba lihat, masa iya sih? Lihat sebelahnya, masa sih kamu utusan Kristus? Coba lihat. Coba lihat. Amin. Kamu utusan Kristus? Utusan Kristus? Ya. Karena kita ciptaan baru, ada Yesus bersama kita. Amin. Kita di ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Siapa di sini utusan Kristus? Amin. Hati-hati si penggonggong itu yang berkeliling-keliling seperti singa ngomong, alah kamu memang siapa? Jangan dengerin. Mau dengerin seperti yang singa yang mengaum-ngaum itu kah? Atau mau dengerin apa kata Tuhan? Ayo, mau dengerin yang mana? Ya. Bisa sepertinya berat, tapi ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ayat terakhir sebelum kita berdoa. Yesaya 61. Kita sama-sama baca dengan keras. 1, 2, 3. Roh. Belum dapat? Ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ada Roh Tuhan Allah bagi kita, amin. Kayak Yeremia masih muda, kita juga anak-anak muda, sama seperti ibu, haleluya. Amin. Roh Allah itu mengurapi kita, membuat kita semangat dan berapi-api. Jadi bukan karena kuat gagah kita, kehebatan kita, amin. Tapi karena Roh Allah bagi kita. Oke, kita lihat ayat Yesaya 60. Ayat 1. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Mari kita bangkit semua bagi Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Siapa mau bangkit bagi Tuhan? Yes, amin. Karena ada Roh Allah bagi kita. Amin ya. Coba lihat kanan temanmu. Bagaimana? Siap? Katakan, coba tanya. Aku punya masalah, kata dia. Ada Tuhan bersamamu. Amin. Kalau Tuhan ingin memakai kita, Tuhan juga pasti menolong kita. Amin. Jadi yang punya masalah, pergumulan, Tuhan juga menolong kita. Ada di sini pernah dapat perkataan Tuhan, aku akan memakaimu. Tapi engkau ragu-ragu, adakah? Coba angkat tangan. Tuhan pernah berbicara kepadamu. Siapa di sini? Engkau ragu-ragu. Padahal Tuhan ingin memakaimu. Coba, siapa di sini? Angkat tangan. Siapa di sini? Jangan malu-malu. Kita sedang ini dengan Tuhan. Siapa? Seperti engkau tidak yakin Tuhan memakaimu. Coba angkat tangan. Coba. Iya, terima kasih yang. Ada lagi? Angkat tangan lagi. Angkat tangan. Puji Tuhan, terima kasih angkat tangan. Ada lagi? Engkau ragu melihat keadaan dirimu. Coba angkat tangan, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Iya, ada lagi? Ya, engkau yakin Tuhan akan memakaimu, engkau yang ragu. Karena engkau bukan sekedar ada, tapi sejak dalam kandungan Allah sudah menjagamu. Amin. Yuk kita datang pada Tuhan.
Setiap kau datang secara pribadi kepada Tuhan, ini saya Tuhan katakan. Masing-masing kau berdoa. Jangan lihat temanmu kanan kirimu. Masing-masing kau berbicara kepada Tuhan. Bahkan siapa kau yang rindu dipakai Tuhan, kau datang Tuhan, pakai saya Tuhanku. Pakai saya. Padahal kau ada kekurangan, ada keterbatasan, tapi engkau punya kerinduan, sampaikan kepada Tuhan. Pakai saya Tuhan bilang. Pakai saya Tuhan bilang. Yeremia bilang, aku masih muda dan aku tidak pandai bicara. Apa sekarang yang menjadi alasan bagimu? Lihat Tuhan. Oh, haleluya. Kau datang pada Tuhan. Haleluya. Siapa di antara engkau pernah tidak tahan melihat temanmu hidup dalam dosa? Melihat temanmu hatimu sedih. Engkau melihat temanmu sedih. Engkau memiliki rasa belas kasihan. Siapa di antara engkau di sini? Engkau sudah merasa punya kasih kepada temanmu. Tuhan, temanku seperti ini. Oh, haleluya. Haleluya. Siapa di antara engkau? Engkau ada belas kasihan untuk temanmu. Engkau punya hati untuk temanmu. Waktu kau melihat temanmu ada dalam suatu keadaan, dalam suatu masalah, hatimu tidak tahan. Teman di sekolahmu kah, di kampusmu kah, di kuliahmu kah, di tengah kerjaan kah, engkau punya rasa kepada temanmu. Angkat tanganmu yang kau punya rasa belas kasihan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, Tuhan memberkatimu. Angkat tanganmu. Amin. Yang kau punya rasa belas kasihan dengan teman-temanmu, jamah Tuhanku. Haleluya. Kau berkati Tuhan. Kau menjamah Tuhan, kau pakai Tuhan, kau urapi Tuhan. Haleluya. Kau urapi Tuhan, kau lihat Tuhan anak-anakmu yang mengangkat tangan bagimu. Kau lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kau menjamah. Kau menjamah Tuhan, kau mengurapi Bapa. Kau urapi Bapa. Oh. Haleluya. Setiap kau datang pada Tuhan, ini saya Tuhan berbicara. Seperti Allah berbicara kepada Yeremia, Allah akan berbicara kepadamu. Haleluya. Allah akan memakaimu. Engkau yang ada di pengurusan PMK di mana engkau kuliah, biarlah Tuhan memakai engkau sebagai pengurus-pengurus di PMK. Tuhan mengurapimu. Tuhan memakaimu. Engkau yang punya masalah, sampaikan kepada Tuhan. Lihat temanmu atau keluargamu. Lihat keluargamu yang punya masalah, punya belas kasihan. Suatu saat engkau layani, terima Yesus, mamahmu, papahmu, keluargamu, teman-temanmu. Kau datang pada Tuhan. Haleluya. Kau menjamah Bapa. Haleluya. Saya tidak mendatangi satu-satu, tapi kau urapi Tuhan, kau pakai Tuhanku. Di dalam namamu Yesusku, kau mengurapi Bapa. Pakai anak-anakmu Tuhanku. Kau bersamaku di dalamku.
bersorak-sorai bagi Allah kita yang bersama kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami masih muda, kami masih remaja, tapi Engkau bersama kami. Ya, Karena Engkau bersama kami akan melakukan perkara yang besar. amin. Bukan karena kehebatan kami, gagah kami, bukan pengalaman kami. Karena Engkau ada bersama kami. Ya Tuhan. Dan itu jadi bukti menyatakan nanti Bapakku. Yes. Kami akan melihat teman-teman kami. Amin Tuhan. Banyak hari ini yang sakit dalam hati, sakit dalam jiwanya. Pakai anak-anakmu ini Bapak. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba sudah berhenti menyampaikannya. Tapi Engkau pasti akan terus berbicara bagi kami semua. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allahku. Hamba bersyukur di dalam nama Yesusku. Engkau yang terus mengurapi kami, berkati kami. Haleluya. Amin. Kita silakan duduk. Kita mau lanjut perjamuan. Silakan Pak Elison. Ya, kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Dan ini adalah suatu momen yang sangat penting bagi kita. Kita harus menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Untuk kita menikmati itu, kita harus mengingat akan kematian Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mendengar firman Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Kita buka dari ayat 23. Sudah? Kita baca dari ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kau meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengatakan aku itu Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, hendaklah kamu saling menunggu. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Karena hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Jadi di sini sebelum perjamuan Tuhan, jemaat di sini banyak sekali yang masalah ketika perjamuan Tuhan. Mereka ada yang masih udah lapar dari rumah, belum makan, ada yang sudah makan dan mereka sudah makan puas di rumah, lalu mereka datang, mereka melupakan yang lapar. Mereka menikmati sendiri makan itu dan mereka melupakan yang lain. Mereka memakan jamuan Tuhan, tapi mereka tidak mengingat akan kematian Tuhan, akan apa yang sudah dikorbankan Tuhan bagi saudara-saudaranya, bahwa Tuhan sudah mati bagi mereka, bahwa Tuhan sudah mati memberikan tubuhnya dan darahnya sudah dicurahkan bagi dosa-dosa umat yang ada. Tuhan sudah memberikannya. Itu
roti yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan. Darah tubuh Tuhan sudah menebus kita hingga kita sudah berada hidup yang kekal. Yesus sudah masuk ke neraka. Yesus itu 3 hari lamanya dia masuk ke neraka. Dia mengalahkan neraka, dia mengalahkan setan. Di situ dia bangkit pada hari ketiga, dia sudah mengalahkan setan dan bangkit pada hari ketiga. Di situ dia sudah mencurahkan darahnya, dia sudah menebus dosa-dosa kita. Disitulah yang harus kita ingat. Kita harus mengingat akan apa yang sudah dikorbankan Tuhan. Jadi kalau kita mau makan perjamuan Tuhan ini, makan tubuh dan darah Tuhan, kita harus mengingat saudara-saudaraku yang ada bersama-sama kita ini, mereka adalah saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita. Mereka tidak boleh kita sakit hati atau kecewa dengan mereka. Mereka kita ampuni, tidak ada yang kita kecewa atau sakit hati dengan siapapun juga. Amin. Kita harus mengasihi mereka. Amin. Oleh karena itu saya memberikan waktu bagi kita 5 menit. Kalau ada yang masalah, kalau ada yang saudara jujur, saudara punya masalah, saudara ada sakit hati, kecewa, datangi dia, ampuni dia sekarang juga, supaya saudara layak makan tubuh dan darah Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengakui dia saudaramu, saudara jangan dulu makan atau minum roti ini dulu. Saudara bisa menunda. Saudara tidak layak untuk makan roti dan minum cawan Tuhan, cawan ini. Itu yang Tuhan ingatkan bagi kita. Kita harus mengingat akan apa yang sudah Tuhan korbankan. Oke, saya berikan waktu 5 menit. Ada waktu saudara, ada dari saudara yang mau menyerahkan diri saudara kepada saudara yang lain dan mengakui dosa. Kalau saudara bersalah, saudara ada minta ampun pada dia. Kalau saudara ada sakit hati, kecewa, saudara minta ampun pada dia. Silakan saudara, saya kasih waktu 5 menit. Silakan saudara datangi saudara yang lainnya. Gak ada yang kecewa atau sakit hati. Semua yang mengampuni. Kalau semua yang mengampuni, berarti saudara bisa makan roti dan minum cawan Tuhan. Amin. Amin. Nah, oke. Kalau gitu kita akan berdoa, kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa, kita nyanyikan lagu tadi. Sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Silakan yang membantu saya untuk melayani saudara maju ke depan. Korban Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Kita angkat dengan tangan kanan kita roti. Kita bersyukur inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Kita bersyukur pada Tuhan untuk apa yang sudah diserahkan bagi kita. Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, tubuhmu yang sudah diserahkan bagi kami. Engkau sudah memberikan hidup yang kekal bagi kami. Engkau sudah mengampuni kami dari segala dosa kami. Kami bersyukur untuk korbanmu di kayu salib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami berterima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami memakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat kita anggur. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darahmu yang sudah tercurah bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dengan darahmu ini Engkau sudah mengampuni segala dosa kami dan Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, kami bersyukur bahwa kami semua adalah satu darah dengan Engkau. Karena kami sudah Engkau ampuni, kami sudah Engkau sucikan, dan kami mengakui bahwa kami satu darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, oleh bilur-bilurmu kau sudah sembuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang sudah dicurahkan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa yang sudah kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kau sudah mengampuni segala dosa kami. Dan tidak ada satu penyakit yang melupas atas kami. Karena kami sudah ditebus oleh darahmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penembusanmu atas hidup kami. Terima kasih iblis sudah dikalahkan dan Yesus sudah menyerah Tuhan. Kau sudah beri kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terima kasih Tuhan anugerahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita dikuatkan, amin. Rekan-rekan semuanya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan persembahan kita dengan sukacita. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita exaltkan nama Yesus. Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng. Katakan lagi bersama-sama, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus. Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng
Yesus, Yesus. Nyatakan. Boleh minta gerakannya dong. Kita buat gimana? Tipu dayanya dengan kuasa. Kita katakan lagi yuk. Boleh katakan kiri kanannya, bangkit. Bangkit. Amin. Sama-sama. Maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama lagi. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Kita serukan yang lebih dahsyat. Hey, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Boleh tepuk tangan di atas kepala ya sama-sama ya. Nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Gak ada yang seperti Kau Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sekali lagi yuk. Kita akan serukan lagi. Tepuk tangan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, dia serukan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Serukan nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segala. Katakan lagi sebab nama Yesus. Nama serukan siapa? Nama Yesus. Katakan lagi bersama. Nama Yesus sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Biar kami mengagumimu Tuhan. Allah yang layak Amin. dipuji. Terima
kasih Tuhan. Ku kagum Biar kami mengagumimu Tuhan. Engkau. Ku Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinanmu, tuntunanmu kepada kami. Sampai saat ini Tuhan, Roh-Mu yang sudah menuntun kami hingga sampai saat ini kami ada di sini sama-sama Tuhan. Kami bersekutu bersama-sama, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang bekerja atas kami, Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu dan kami sudah memberikan kekuatan pujian penyembahan kami dan Roh-Mu yang terus bekerja atas kami dan kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yang memberikan persembahan ini dengan sukacita dan sukarela Tuhan. Terima kasih Engkau berkati dan menguduskan ya Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang bekerja atas hamba-Mu yang memakai ini Tuhan, untuk mengurapinya Engkau pakainya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menyebarkan nama-Mu Tuhan di berita Injil-Mu Tuhan di Samarinda ini dan di Indonesia ini Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas saya mengurapinya dan memakai mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Roh-Mu yang memakai mereka Tuhan untuk juga bagi-bagikan kepada hamba-hamba-Mu yang belum yang membutuhkan ya Tuhan, untuk menyebarkan berita Injil-Mu Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, kami sudah menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Engkau ya sudah memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Roh-Mu yang sudah memberkati kami Tuhan. Roh-Mu yang terus memberkati kami Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Roh-Mu yang memberkati kami Tuhan, mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja atas kami, yang mengurapi kami, pakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang bekerja atas kami dan memakai kami untuk melakukan pekerjaan-Mu, baik dalam studi kami, baik dalam kuliah kami, dan juga bagi pekerjaan-pekerjaan kami. Roh-Mu yang bekerja atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pekerjaan-pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu dan Engkau memberkati kami dalam perjalanan kami sampai kami ke rumah kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, kata salam kanan kirinya, Tuhan berkatimu. Baik.